Innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Sesungguhnya perempuan, wanita itu dikatakan khuliqat min dhila'in, diciptakan dari dhila'. Apa dhila'? Tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Dikatakan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan sendirian di sorga, Nabi Adam melihat binatang, mereka bersama binatang-binatang yang lain, dan Nabi Adam melihat ada binatang jantan betina, ada yang jantan betina, ada yang betina jantan, kambing, sapi, ayam. Nabi Adam merasa kesepian, sendirian. Nabi Adam laki-laki. Lalu kemudian ketika dalam keadaan tertidur, Nabi Adam didatangi oleh malaikat dan diambillah rusuknya Nabi Adam, dan dari rusuk itulah Allah ciptakan Siti Hawa yang menjadi istrinya Nabi Adam alaihissalam. Ketika tercipta Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Adam terjaga dari tidurnya, tiba-tiba melihat seorang perempuan cantik pas di depan Nabi Adam alaihissalam. Famadda yadah. Lalu kemudian Nabi Adam ingin memegang Siti Hawa. Kemudian hatta tuaddiya mahraha. Jangan wahai Adam, sehingga engkau memberikan mahar dan mas kawinnya. Lalu kemudian itulah pertama syariat pernikahan yang ada bukan di dunia tapi di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu kemudian Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi dan dikatakan bersama putra. Jadi Nabi Adam itu dikatakan punya seorang putra yang lahir di sorga, yaitu Nabi Syith alaihissalam. Ada yang mengatakan seluruh putranya Nabi Adam itu lahir di dunia, enggak ada yang lahir di sorga. Tapi ada yang mengatakan Nabi Syith itu lahir di sorga. Ala kulli hal, Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran dengan Siti Hawa, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah khuldi, maka Nabi Adam Allah turunkan tepat di Pakistan, di daerah Pakistan, dan Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan mereka berdua bertahun-tahun tidak berjumpa dan akhirnya berjumpa di Padang Arafah. Itu perjumpaan pertama setelah Nabi Adam dikeluarkan dari sorga bersama Siti Hawa, yaitu di Padang Arafah. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa melahirkan keturunan yang dikatakan berjumlah hingga 2.000 orang, 2 juta orang, hingga 2 juta orang. Anak, dan setiap melahirkan, Siti Hawa itu selalu melahirkan dalam keadaan kembar, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Qabil lahir bersama saudari kembarnya, yaitu Wadhi'ah, dan Habil lahir bersama saudari perempuannya Zamimah. Lah ini kemudian ada cerita pertengkaran antara Qabil dan Habil, ya, karena syariat yang terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu harus
silang, kawin silang, yaitu Qabil dengan Zamimah, saudari kembarnya Habil, dan Habil dengan Wadhi'ah, yaitu saudari kembarnya Habil. Lan tastaqima laka ala tariqatin. Nah, perempuan itu diciptakan dari, jadi ahli tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perempuan itu diciptakan dari juz'un min rajul, sebagian dari laki-laki, yaitu dari tulang rusuk laki-laki, min dila. Tapi ada yang mengatakan min nafsin wahidah, min nafsin wahidah. Jadi nafsin wahidah itu bukan dila, bukan tulang rusuk. Jadi laki-laki dan perempuan Allah ciptakan dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah adalah sesuatu yang sama. Nah, ini yang diambil oleh kelompok gender, kelompok emansipasi wanita, mereka yang berjuang ingin menyetarakan antara perempuan dengan laki-laki. Mereka mengatakan perempuan tidak diciptakan dari sebagian tubuh laki-laki, tidak. Wanita diciptakan dari nafsin wahidah, dari sesuatu yang lain, ya, dari sesuatu yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kedudukan perempuan dengan laki-laki sama, bukan dari tulang rusuk. Itu kata mereka, kelompok kelompok yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Dan ini diambil oleh misal Fatimah Mernesi, di mana itu, Fatimah Mernesi. Jadi mengatakan yang menjadi imam itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa menjadi imam Jumat. Maka Fatimah Mernesi menjadi imam khutbah, makmumnya laki-laki. Liberal, ya. Innal mar'ata khuliqat. Jadi dalam Al-Quran dikatakan walir rijali alaihinna darajah, laki-laki itu 1 derajat di atas perempuan. IQ-nya juga di atas perempuan secara rata-rata, walaupun tidak menutup kemungkinan secara individu ada perempuan yang super hebat mengalahkan laki-laki. Seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu menghafal 5.000-an lebih hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Min mukatsiratir riwayah, cerdas, mengalahkan laki-laki secara rata-rata. Tapi secara umum IQ laki-laki itu jauh di atas IQ perempuan. Walir rijali alaihinna darajah, ya. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, artinya sebagian dari tubuh laki-laki. Lan tastaqima lakah, maka perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki untuk diinjak, bukan dari tulang tangan laki-laki untuk dipukul, tapi diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati seorang laki-laki. Agar apa? Agar perempuan itu disayang, dicinta, dekat dengan hati seorang, hati laki-laki. Tidak ada. Maka hakikatnya laki-laki mencintai perempuan itu adalah hakikatnya mencintai dirinya sendiri. Karena perempuan mintilak, perempuan diciptakan dari tulangnya. Berarti laki-laki mencintai perempuan adalah mencintai dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Jadi kata wa hubbuhu hubbu nafsihi, wa hubbuhu hubbu nafsihi. Jadi laki-laki itu sejatinya mencintai dirinya sendiri karena dia diciptakan dari tulangnya. Lan tastaqima laka ala tariqatin, kamu tidak akan mampu meluruskan, atau perempuan tidak akan pernah lurus bagimu ala tariqatin, atas satu cara.
Tidak bisa tulang yang bengkok itu lalu kemudian dipatahkan atau diluruskan, patah, bisa patah. Fa in istamta'ta biha, kalau kamu biarkan, istamta'ta itu kamu biarkan bengkok, istamta'ta biha wa biha iwajun, maka tulang itu akan terus bengkok. Artinya apa? Bengkoknya perempuan itu di lisannya. Kamu aja. Beri luar sengerok. Karena mem, tak ngerok kaki mem. Polong biri mem, alek mem. Ya mem. Mem, lah alek kakak. Cak tokaran le. Cak saling tinju. Wes lah, mem. Lah wes, foto je dua je. Wah sampai gerbang ya. Dua bersaudara. Fa in istamta'ta biha wa biha iwajun. Kalau kamu biarkan tulang itu, maka dia akan terus bengkok. Wa biha iwajun. Apa bengkoknya wanita? Bengkoknya wanita adalah lisanuha, lisannya. Perempuan itu buruknya adalah di lisannya. Buruknya di lisannya, ya. Sering berkata hal-hal yang tidak baik kepada laki-laki. Itu perempuan. Kalau laki-laki itu menjawab satu kata, perempuan 1000 kata. 1000 kata. Maka perempuan yang mampu menahan lisannya, maka itulah perempuan yang salihah, perempuan yang baik. Jadi jeleknya perempuan ada di lisannya, bengkoknya perempuan ada di lisannya. Bengkoknya laki-laki ada di tangannya. Laki-laki itu banyak diemnya, romoro metabuk dari nokol dari. Maka reng laki tak oleh nokolan, reng bini tak oleh cerewet. Ya. Mun reng laki aja getaneng reng bini aja gecolok. Bengkoknya perempuan di lisannya. Bagaimana? Sabar. Sabar, laki-laki harus sabar. Sabar itu adalah apa? Meluruskan tulang yang bengkok itu dengan pelan-pelan. Itu maksudnya sabar. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau enggak sabar, marah dibalas marah, emosi dibalas emosi, ya. 1000 kata dibalas dengan 1000 kata. Maka apa? Tuqimuha itu artinya ingin meluruskan tulang yang bengkok. Laki-laki jangan ingin meluruskan tulang yang bengkok dengan secara kasar, dengan secara keras. Kasar taha, maka kalian bisa mematahkan tulang yang bengkok itu, bukan justru lurus tapi justru patah. Wa kasruha talaquha, dan patahnya tulang itu adalah talaquha. Ya. Dan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa hadza hassun ala rifqi bin nisa. Jadi hadis ini, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, jangan dipaksa lurus tapi pelan-pelan, sabar, dengarkan, pahami, maka dia akan lurus pelan-pelan terus. Jangan langsung diluruskan, maka dia akan patah. Maka ini dorongan ala rifqi bin nisa. Anjuran untuk apa? Untuk bersikap lemah lembut bin nisa, dengan perempuan. Karena perempuan itu makhluk halus, jadi harus halus, beni jerengkong ya, makhluk halus. Was-sabri, dan sabar, ala aujihinna, atas bengkoknya perempuan. Biasa reng bini, jeung lakala dari tolang bengkok, biasa. Reng lake sekutu sabar. Wa tahammuli
dha'fi uqulihinna, dan menahan, menanggung, menerima dha'fi uqulihinna, lemahnya akalnya perempuan. Akalnya perempuan itu lemah, ya. Maka jangan disalahkan, memang perempuan itu akalnya lemah. Naqisatu aqlin wadin, dikatakan naqisatu aqlin, akalnya kurang akal perempuan itu. Maka laki-laki yang harus sabar, laki-laki yang harus menerima. Jangan perempuan dipaksa akalnya sempurna, nggak bisa. Memang secara kodrat perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, akalnya lemah, akalnya kurang. Laki-laki yang harus menerima, laki-laki yang harus sabar. Wa annahu la matma'a fi istiqamatihin, maka ku anfusakum wa ahlikum nara, itu maksudnya bukan membiarkan perempuan, bukan, tapi mendidik dengan baik, dengan lemah lembut dan halus. Allahu a'lam.